bisa jadi warga kita yang berimbas menjadikan bantuan-bantuan itu terhapus. Ya, bukan berarti KTP-nya yang tidak valid. Karena secara jujur saya habis dari sini minta izin selesai, saya langsung ke dinas sosial karena dapat prank lagi untuk perbaikan data. Barusan di WA ke saya harus memperbaiki untuk Binti saja ada 82 data yang tidak valid. Ya, ini sudah saya share kepada Bu Eni supaya dicarikan KTP-nya. Nanti WA langsung, di sana saya secara online langsung ke Kemensos. Itu baru Binti. Sagulung ini ada 6 kelurahan. Luar biasa. Bantuan kita hilang 2.600 lebih di Sagulung ini. Ya, bantuan kita yang di Sagulung ini ada 5.801. Sekarang ini menjadi 3.065. Ya. Artinya sudah hampir 2.000 lebih kita kepotong. Walaupun kita banyak yang dikurangi karena kehapus data itu tadi yang tidak valid, tapi untuk Kecamatan Sagulung ini kita masih yang terbanyak. Walaupun tinggal 3.065 ya, itu paling tinggi Pak dibandingkan 12 atau 11 kecamatan yang lain. Kecamatan yang lain hilang sampai 50%. Tinggal 900, 1000, tidak ada yang berkepala dua, semuanya berkepala satu. 1.900, apa nggak stres tuh Pak? Sagulung terbanyak, alhamdulillah masih menerima bantuan. Memang banyak sekali di postingan Facebook dan sebagainya menyalahkan kinerja kita, tapi itu tidak saya tanggapi. Ya, walaupun mancing-mancing tidak saya tanggapi. Sebab apa? Ya wajar saja lah, mungkin beliau-beliau ini tidak tahu bahwasannya kita sudah berusaha. Ya, di sini juga perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian kerjasamanya. Artinya gini, contohnya ini sebentar lagi kita akan menambah atau data DTKS. Perlu saya sampaikan seperti yang sudah pertemuan kemarin itu, data DTKS itu sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Itu dasar. Ya, untuk bantuan-bantuan yang lain. Bahkan yang sudah menerima bantuan kalau tidak dimasukkan lagi di dalam data DTKS, kartunya akan tidak aktif lagi, tidak bisa tertolong lagi. Makanya banyak keluhan warga kita, Pak ini kok sudah nggak aktif lagi dan sebagainya. Karena Pak sudah tidak masuk di dalam data DTKS, itu sudah kehapus Pak, nggak bisa diperbaiki. Diperbaiki oke, dimasukkan di data DTKS, bukan berarti kartu itu hidup lagi atau aktif lagi. Artinya sebagai daftar tunggu kembali. Kalau ada tambahan kuota bantuan dari pusat, ya alhamdulillah, kalau rezeki ke bawah lagi begitu. Kalau tidak ya sama aja, belum ada dapat bantuan ini. Dan di sini juga kami mohon dengan adanya momen ini dijadikan manfaat atau perbaikan data bagi Pak RT. Kenapa saya bilang seperti itu? Ketika warga mengajukan, tolong teliti terlebih dahulu, baca dulu KTP-nya. Ya, ini ketika saya input, saya kebetulan ini saya baru tahu Pak, jujur saja. Pencacah Sungai Pelunggut itu lagi sakit, ya sudah hampir 3 mingguan sampai 1 bulan. Ketika ada bantuan dan sebagainya untuk verifikasi data, saya input data, memang gendeng kali data-data yang saya terima. Karena apa? Begitu saya baca, usulannya itu adalah KTP-nya KTP Bengkong, KTP Sekupang, Selak Nenek, Purbalingga, Medan. Jadi sudah tidak sesuai. Di sini artinya saya sampaikan dengan Bapak Ibu sekalian di Binti ini, tolong disiplinkan data-data itu, ya Pak. Itu kan KTP-nya seumur hidup, betul seumur hidup. Tapi kalau tidak sesuai dengan domisili, tolong diganti. Kalau memang sudah menetap di Kelurahan Sungai Binti ini sebagai warga sudah menetap, tolong diganti walaupun berlaku seumur hidup. Karena apa? Itu akan mempengaruhi. Sehingga Pak capek-capek mengusulkan, warga mengharap dengan Pak RT, begitu Pak RT ngusulin tidak plus. Artinya apa? Karena ini usulan Sungai Binti,
Ya, yang diinput itu mohon maaf bukan surat pengantar domisili RT RW, tapi yang kita input adalah NIK, nomor induk KTP. Ketika NIK-nya diinput masuk, tapi yang masuk ini adalah nanti sebagai warga Bengkong, KTP-nya masih Bengkong. Di sini mengharapkan nggak muncul bantuan, tak tahunya di Bengkong larinya. Ini makanya disiplinkan. Lebih baik Pak RT kejam aja. Ketika bukan binti, tolong perbaiki dulu KTP. Jangan sampai kalian hanya menyalahkan RT saja. Ini saya sudah lama di sini tidak dapat bantuan dan sebagainya. Ya wajar, KTP-nya aja KTP luar, ya kan? Gimana? Jangan hanya RT dituntut saja oleh warganya, tapi maka dari itulah dengan verifikasi ini manfaatkan untuk RT mendisiplinkan warganya. Kalau memang sudah tempatan di situ, perbaiki KTP-nya walaupun sudah berlaku seumur hidup. Kalau KTP-nya masih Bengkong di luar binti, suruh ganti. Jangan hanya menuntut RT terus supaya dapat bantuan. Kita inputnya adalah NIK, bukan domisili RT. Ya, ditanya Bu Eni, NIK yang berlaku. Di pusat juga dilihat NIK, bukan nomor surat RT RW, bukan. Makanya itu, kalau bukan binti, lebih baik disiplin sajalah, kembalikan, perbaiki dulu KTP. Jangan hanya menuntut RT atau RW saja. Gak dapat bantuan, ketika diinput tidak keluar, kan percuma saja. Kita terima, sama Bu Eni terima, Pak Lurah terima, ya, tapi nggak muncul, ya. Ketika diverifikasi secara yang nanti yang menyelesaikan itu bukan orang Pak, tapi sistem. Makanya ketika sistem sudah ditutup sudah nggak bisa kita paksa. Kalau pusat sudah tutup, ini saya diberi waktu sampai hari Selasa untuk perbaiki data. Nah, nanti mungkin bisa jadi Bu Eni sebentar lagi akan share nih nama-nama yang ada di yang kita share ini supaya kirim KTP-nya, supaya perbaiki KTP-nya. Karena apa? Benar KTP-nya itu sudah valid, legal bikinnya. Tapi ketika dulu orang yang input ini mungkin karena kecapean, ngantuk, ada yang salah huruf. Nih diinput salah satu angka saja 3 jadi 8 contohnya itu sudah lari Pak. Ini yang sekarang ini ditemukan oleh KPK. Bahkan ada yang nih aneh, 2YE 5A, apa ini kan sudah aneh. Tidak lagi udah ngawur gitu kan, mungkin apa yang input ini udah ngantuk atau apa. Maka inilah diberi kesempatan untuk memperbaiki, ya kan? Kadang kan kita ingat apa yang nggak valid ini yang dikeluarkan oleh Disduk benar, berarti kalau nggak valid berarti Disduknya yang nggak benar, gitu kan? Bukan itu. Kalau saya pahami, ketika input data KTP yang bisa didengar ini, mungkin yang diketik udah lain, lari-lari. Satu huruf saja sudah lari Pak. Ini yang nanti kita perbaiki, ya. Jadi intinya yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ketika memang nanti diadakan verifikasi dan validasi data untuk DTKS, tolong dilihat dulu warganya. Kalau ada di situ yang dapat bantuan, cek. Jangan sampai dia dapat bantuan di DTKS itu sudah nggak ada, perjuangkan lagi dia masuk. Karena apa? Kalau tidak itu nanti hangus atau hilang atau saldo kosong, itu yang terjadi. Nah, langsung kalau memang ada tambahan, utamakan yang benar-benar orang yang tidak mampu, dan juga lihat KTP-nya sesuai dengan domisili tidak. Walaupun dia orang tak mampu sama sekali, tapi KTP-nya masih KTP kampung, mohon maaf, tidak bisa kita input, ya. Nah, jadi mungkin sudah ada gambaran Bapak-bapak RT RW yang apa yang saya sampaikan, ya. Jadi karena ini juga pertemuannya terbatas, saya sendiri pun harus ke dinas sosial begadang lagi untuk perbaikan data, ya. Ya, semoga aja acara ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga kita diberi kesehatan, dijauhkan dari corona lah ya. Saya perhatikan yang dapat corona ini orang-orang yang kaya-kaya kayaknya ya, karena mungkin hari-hari kena AC, di rumah kena AC, tempat kerja AC, di jalan kena AC, pakai mobil kan. Tapi saya yakin RT RW ini selalu panasan, malah kita lebih sehat. Kecakalangan. Ya kan? Amin ya. Kalau dibilang kerumunan Bu ini pembagian PST lebih kerumunan lagi. Tapi sehat alhamdulillah kan. Yang dapat PST sehat-sehat aja, padahal hari-hari berkerumun kan. Ya,
Itu aja lah Pak ya, semoga sehat selalu. Ada gambaran apa yang saya sampaikan. Manfaatkan untuk mendisiplinkan identitas warga sesuai dengan domisilinya, bukan domisili yang dibuat oleh RT/RW, karena yang kita ikut adalah NIK. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.